bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan hari ini kembali Engkau mau mengajarkan kami kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk di akhir zaman ini Tuhan, kami benar-benar mengerti, menangkap hatinya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi setiap kami, sebab pengurapan-Mu itu yang akan mengajarkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Pendengar setia sahabat Radio Skylight yang diberkati Tuhan, sore hari ini saya sangat bersemangat. Saya percaya Roh Kudus mau ajarkan satu kebenaran yang ditaruhkan Tuhan buat kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Nah, waktu saya membaca di dalam Keluaran 12 ayat 41, di situ saya kaget melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel atau rakyat Israel yang biasa. Itu dikatakan setelah 430 tahun maka keluarlah pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Luar biasa, Tuhan menyebut ya bangsa Israel, rakyat Israel yang pada waktu itu diperkirakan hampir 2 juta orang sebagai pasukan Tuhan. Nah, saya percaya hari-hari ini ya, sebelum kita akan menyambut kedatangan Tuhan, Tuhan mau membentuk satu kebenaran. Ya, kita harus bangkit menjadi pasukan Tuhan terdahsyat. Engkau bukan lagi orang Kristen yang lemah. Engkau bukan lagi disebut orang Kristen yang biasa atau awam. Kita dipanggil oleh Tuhan sebagai pasukan. Nah, di dalam Yoel 2 ayat 11 dikatakan bahwa pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Haleluya. Amin. Amin. Kita semua dipanggil untuk berdiri bagi bangsa dan kota di mana kita berada. Karena kesejahteraan kota tergantung pada kita. Itu Yeremia 29 ayat 7. Nah, kalau kita baca firman Tuhan di dalam Alkitab, ada beberapa karakter ya, jenis atau hal yang dapat lihat saudara. Kalau lihat saja tentara ya yang begitu hebat, kuat ya. Kita lihat ada yang di TNI namanya Kopassus. Ya, gimana mereka tentara yang sangat khusus dibina. Nah, ada karakter-karakter atau hal-hal yang kita pelajari di dalam Alkitab sebagai orang Kristen, seperti apa pasukan Tuhan yang mau Tuhan bentuk. Nah, yang saya lihat kita harus berlari dengan cepat melakukan kehendak Tuhan. Ya, seperti singa ya. Ada buku Kristen singa. Ya, Yesus dikatakan singa dari suku Yehuda. Amin. Ya, itu berlari cepat, mendeklarasikan firman Tuhan, tetap kuat di tengah badai. Bagai Raja Wali, itu pasukan Tuhan, itu ciri khas orang Kristen yang pasukan. Walaupun banyak tantangan, masalah, pergumulan, tapi seperti Raja Wali, dia justru naik terbang tinggi, mengatasi badai. Tapi juga kita lihat ada karakteristik lembut dan taat bagai anak domba. Haleluya. Saudara, kalau lihat ya pasukan-pasukan yang elit, mereka itu sangat ya luar biasa. Ya, saya beberapa suka lihat film ya, ada yang namanya intelijen ya. Mereka begitu tepat, begitu ya penuh hikmat. Nah, itu gambaran. Dan ingat, ada namanya senjata. Nah, senjata kita tentunya adalah firman Tuhan. Sayap iman dan penyembahan membawa perkenanan Tuhan, membuat mujizat, membawa pada lawatan. Haleluya. Nah, Indonesia sedang berada di masa penentuan. Saudara lihat hari-hari ini di berita ada gempa, bencana, bahkan ini kita masih mengalami ya penyakit pandemi yang sedang terjadi. Dengan baik, sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus yang adalah komandan kita, Raja segala raja, hanya doa dan Tuhan yang bisa menghentikan. Setiap kita dipanggil untuk menahan sakit penyakit. Ya, saya bersyukur sampai hari ini saya sehat. Luar biasa, saya percaya. Ya, iman saya ya. Kita dipanggil supaya untuk berdoa agar tidak terjadi bencana, perpecahan, pengaruh radikalisme dan hoaks. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak. Nah, sebagai orang Kristen, saudara harus bangkit berdiri, membela kebenaran dan keadilan. Mari kita menaikkan doa, penyembahan dan melakukan peperangan rohani
untuk kesejahteraan bangsa kita. Haleluya. Nah, saya akan bahas dalam beberapa menit ini dengan cepat ya. Yang pertama tentang karakteristik ya seorang pasukan, dia harus memiliki kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Amin. Ingat, musuh kita bukan melawan darah dan daging, bukan manusia, tapi roh-roh jahat yang ada di udara. Ya, iblis setan yang sedang juga membuat ya manusia itu saling ya melakukan hal-hal yang jahat. Nah, kita harus menahan kekuatan musuh ini. Yesus berkata dalam Lukas 10 ayat 19 bahwa sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Amin. Saudara, saya pegang firman Tuhan ini. Kita ada otoritas, ada kuasa. Saya percaya di dalam Matius 28 ayat 18, di situ dikatakan segala kuasa baik di langit dan di bumi telah diberikan otoritasnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita gunakan sebagai orang Kristen. Saudara harus percaya kau bisa menjadi pemenang. Kenapa banyak kita menjadi orang Kristen dalam hidup ini kita kalah dan kalah dan kalah. Kalah pada roh percinahan, kalah pada roh perjudian. Ya. Saudara harus bangkit, bisa mengalahkan. Kau tidak lagi sebut orang Kristen yang berselingkuh, yang pambajudi, pamabuk. Kita harus kalahkan. Amin. Kita bisa menahan kekuatan musuh ini di dalam alam roh. Nah, kalau saudara baca di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 13, di situ dikatakan, kenakanlah senjata selengkap Allah. Ada ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh, perisai iman, dan kasut kerelaan memberitakan Injil kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara harus kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu roh-roh jahat di udara. Lucifer dan antek-anteknya sedang mau menghancurkan dunia ini, terutama kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Makanya saudara harus bangkit menjadi pasukan. Saudara bukan lagi orang Kristen biasa. Saudara ada kuasa dalam hidupmu, ada kuasa. Makanya kita harus, namanya yang Yakobus katakan remanya, Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah artinya kita percaya kita menjadi pasukan Tuhan hidup benar, dan kita mempercayai ada kuasa Tuhan, ada senjata yang kita gunakan, yaitu doa-doa, perkataan kita. Banyak kita tidak menggunakan. Saya bersyukur sebagai hamba Tuhan, setiap hari saya berdoa, ya saya gunakan firman Tuhan sebagai senjata. Haleluya. Nah, yang ketiga, Tuhan mau ajarkan ada kuasa dalam perkataan. Bilangan 14 ayat 28 dikatakan, di sini Tuhan yang bilang, apa yang kau perkatakan di hadapanku, itu yang akan aku lakukan kepadamu. Jadi perkataan kita ini penuh kuasa. Haleluya. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Haleluya. Ada kuasa di mulut dan perkataan kita. Kuasa untuk menciptakan maupun kuasa untuk menghancurkan. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Penting sekali kita menjaga perkataan mulut kita. Makanya sebagai orang Kristen, kalau engkau menjadi pasukan Tuhan, jangan ada dusta. Jangan suka ya menghakimi. Mulutmu harus ucapkan kebenaran. Amin. Haleluya. Ucapkanlah berkat dan firman setiap hari, karena yang kau ucapkan menentukan nasib dan destinimu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada, ya saya bersyukur, saya percaya kita mari satu. Saudara lihat kalau pasukan itu satu derap, satu komando. Ya. Nah demikian juga mari kita mulai bersama-sama unity mendeklarasikan firman Tuhan. Ya, saudara kalau engkau deklarasikan, ya kita sudah diberi nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Itu pin kita, apa yang kau ucapkan. Saya mengalami, saya banyak mengalami luar biasa kemenangan, ya
Ya, saya contoh. Saya dengan anak saya pernah mengalami kecelakaan, ditabrak saudara. Tapi ketika saya berkata dalam nama Yesus Tuhan jagai lindungi, tidak terjadi ya kecelakaan maut ataupun kami lecet. Karena saya percaya satu rambut ya tidak diizinkan jatuh oleh Tuhan, maka itu tidak terjadi. Puji Tuhan, saya dan anak saya tidak ada apa-apa. Ya, tidak lecet pun sedikit, tidak. Ya, padahal itu termasuk tabrakan yang berat. Itu karena perkataan, ada perlindungan, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Nah, saya mau supaya kita sama-sama mendeklarasikan saudara pendengar dimanapun berada. Mari kita ucapkan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan darah dan perjanjiannya, kami deklarasikan atas Indonesia, atas Sulawesi Utara, atas kota Manado, atas keluarga kita masing-masing. Kami aktifkan pelayanan para malaikat dan pasukan bala tentara surga. Kami sapu bersih segala kuasa kegelapan dan batalkan semua perjanjian dengan kuasa kegelapan di seluruh Indonesia. Tidak ada yang dapat menghalangi, mengganggu ataupun menghambat semua rencana Tuhan atas Indonesia. Amin. Kami membangun tembok perlindungan Tuhan di atas seluruh Indonesia. Kami tahan semua bencana alam di darat, laut, dan udara. Tidak ada perpecahan, kerusuhan, kejahatan, kebakaran, radikalisme, terorisme, sakit penyakit, pembinasaan, keji. Dan kami berdoa, 4 kuda tuntutan kematian dan pengaruh antikris atas Indonesia, kami tutup lubang maut dan neraka di 34 provinsi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita perkatakan Tuhan adalah matahari dan perisai. Ia menyinari Indonesia dengan wajahnya. Sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atas Indonesia. Kegelapan tidak lagi menguasai Indonesia dan Tuhan membalut setiap luka serta menyembuhkan Indonesia. Amin. Saya selalu perkatakan Indonesia sembuh. Dan kita puji Tuhan terjadi, saudara, bersyukur Indonesia ya bisa menangani ya pandemi virus corona ini. Ya, saya dengar kemarin di berita kita peringkat 2 yang sangat bisa menangani. Saya percaya itu karena doa-doa para pasukan Tuhan. Haleluya. Kita perkatakan kemuliaan Tuhan menutupi Indonesia. Amin. Maka semua penduduknya adalah orang benar. Amin. Kalau engkau perkatakan engkau orang benar, engkau akan bertingkah laku menjadi orang benar. Kita tidak lagi banyak salah. Kita tidak lagi banyak melakukan dosa. Kita orang benar. Dan kita perkatakan ketujuh roh Allah melingkupi dan membawa shalom atas seluruh Indonesia, Sulawesi Utara, dan kota kita Manado. Ya, kita perkatakan penuaian besar terjadi atas Indonesia. Gerbang lawatan dan grand final harvest terbuka. Kita perkatakan 270 jiwa diselamatkan. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tarian dan mujizat di jalan-jalan, pujian dan penyembahan bergema di atas setiap lorong kota. Indonesia menjadi rumah keintiman dan keajaiban tempat Tuhan bertahta selamanya. Indonesia memasuki puncak destiny, perkenanan dan kelimpahan jasmani dan rohani. Panjinya atas Indonesia adalah kasih Yesus. Amin. Kami deklarasikan kerajaan Tuhan ditegakkan atas Indonesia, Sulawesi Utara, dan kota Manado. Tuhan memegang kendali dan memerintah dengan kasih, menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh Indonesia. Presiden, wakil presiden, pejabat aparat negara, pemimpin dengan belas kasihan hati Bapa dan takut akan Tuhan. Amin. Kami perkatakan, letakkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus bangsa Indonesia sebagai meterai yang akan menjamin dan menggenapi apa yang sudah direncanakan dan ditetapkan oleh Bapa Surgawi. Semua jadi genap tuntas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Saudara, inilah kuasa perkataan. Saudara, ada begitu banyak ayat-ayat peperangan rohani. Ya, saudara, engkau ucapkan. Haleluya.
Ada banyak contoh, saudara bisa catat. Ada Bilangan 10 ayat 9, Matius 10 ayat 1 sampai 2, ya Ibrani 17, ya Roma 8 ayat 37. Engkau berkatakan, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, maka engkau akan jadi pemenang dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Engkau perkatakan seperti tadi saya katakan, Yakobus 4 ayat 7. Ya, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Amin. Mendekatlah kepada Allah. Saudara, mari engkau bertindak, engkau berkata-kata, engkau bertindak. Saya percaya keadaan sesulit apapun tidak akan membatasi hubungan kita dengan Tuhan, akan semakin dekat. Haleluya. Amin. Dan saudara, kita juga harus ingat Tuhan kita itu Tuhan perjanjian. Kalau saudara baca di Alkitab ini adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya apa? Tiap hari kita ucapkan perjanjian Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga, pekerjaan, dan bangsa kita. Haleluya. Amin. Saudara, kalau baca di dalam Wahyu 12 ayat 11 ada namanya perjanjian darah. Hanya oleh darah anak domba kita mengalahkan kuasa kegelapan. Kejadian 9 ayat 13 sampai 17 ada juga perjanjian pelangi. Tuhan selalu mengingatkan kepada nabimu ada keselamatan. Juga di dalam 2 Tawarik 13 ayat 5, di situ ada perjanjian garam. Saudara, yang paling penting juga ya saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan. Ya, kalau engkau mau jadi pasukan Tuhan yang dahsyat, engkau harus membangun manusia rohmu. Haleluya, saya bersyukur saya lihat ini kebangkitan anak-anak muda. Ada begitu banyak anak-anak muda yang membangun rohnya, bukan hanya pergi sekolah Alkitab, tapi engkau masing-masing di rumah, engkau berdoa, engkau begitu radikal untuk menyembah Tuhan. Engkau memperkatakan firman Tuhan dan engkau radikal hidup di dalam firman Tuhan. Maka engkau jadi pasukan Tuhan yang terdahsyat. Hidupmu bersih, engkau clear and pure dalam hidupmu. Haleluya. Latih dan bangun manusia roh kita setiap hari. Yaitu apa? Membaca firman Tuhan. Ya, saya sejak 24 tahun lalu saya baca terus firman Tuhan setiap hari. Hari ini juga saya banyak belajar dari hamba-hamba Tuhan. Ya, seperti Bapak rohani saya selalu melihat di YouTube firman Tuhan, ya, pujian penyembahan itu yang akan mengimpartasikan, melatih kita. Terus engkau mulai memperkatakan firman Tuhan, mendeklarasikan, engkau berdoa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, karena itu yang dikehendaki oleh Bapa. Amin. Saudara, mulai adakan doa keliling. Saya hampir setiap bulan satu kali, saya dengan istri dan tim doa kami mengadakan doa keliling di daerah-daerah di mana Tuhan suruh kepada kami. Amin. Amin, saudara. Dan yang terakhir, sebagai pasukan Tuhan tentunya kita punya misi, yaitu pergilah beritakanlah Injil keselamatan. Haleluya. Great Commission, yaitu dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, seorang prajurit, seorang pasukan Tuhan, dia hanya berkenan kepada komandannya. Amin. Saya bersyukur ya, saya hari-hari ini berapa bulan ini sedang tergabung dengan membangun pasukan di akhir zaman. Saya lihat begitu radikal anak-anak muda, mereka dulu mantan preman, mantan PSK, mantan narkoba, keluar masuk penjara, tapi hari ini mereka jadi pasukan. Kami beritakan Injil di jalan-jalan. Kami berani beritakan Injil kepada segala makhluk, karena itu perintah. Itu perintah dari komandan kita yang agung, Yesus Kristus Tuhan, Yeshua HaMashiach. Maka itu harus kita lakukan. Hanya pasukan Tuhan yang mengerti panggilan ini, aku akan berani memberitakan siapa Yesus. Mungkin engkau sudah jadi orang Kristen berapa lama, tapi engkau tidak pernah bersaksi. Hei, mari hari ini jadi pasukannya Tuhan. Hei, mari hari ini engkau deklarasikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Saya bersyukur ya, saya dipanggil adalah anugerah. Saya bukan hanya jadi pasukan, tapi saya juga membangun pasukan. Saya punya visi di Manado, Sulawesi Utara ini adalah 5.000 anak-anak muda, bahkan orang-orang tua. Karena saya percaya di akhir zaman ini, Yoel 2 berkata, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Sebab itu saya sangat bersyukur pada kesempatan ini, ya, melalui pelayanan radio 91 FM, saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Mari engkau jadi pasukan Tuhan yang dahsyat, tak tergoncangkan. Pegang ayat firman Tuhan di dalam
Yoel 2 ayat 11 tadi, bahwa Tuhan sedang mencari membentuk pasukannya di akhir zaman. Mari ambil bagian, amin bagian. Saudara, kalau kita ya pelajari di perang-perangan, ya ada namanya wajib militer. Ya, ketika terjadi perang, wajib militer. Ya, demikian juga saya percaya sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan Yesus, mari engkau sebagai orang Kristen atau siapapun engkau yang baru percaya, ambil bagian untuk menjadi pasukan Tuhan yang terdahsyat. Ini sangat mempengaruhi bangsa kita Indonesia, daerah kita Sulawesi Utara dan kota Manado, biar aman, tentram, sejahtera, dan terutama banyak orang diselamatkan, banyak orang dibebaskan dari belenggu setan, dari belenggu dosa, dari setan yang akan membawa mereka ke neraka. Kita rampas mereka. Kitab Yudas berkata, rampas mereka dari api. Itu mental seorang pasukan. Dengan doa, dengan peperangan rohani, dengan kita berdoa, maka Tuhan ya dan malaikat-malaikat Tuhan akan menyelamatkan banyak orang. Puji nama Tuhan, haleluya. Dan saya percaya inilah yang Tuhan mau. Sebentar kita akan mendeklarasikan, akan mendoakan biar bangsa kita Sulawesi Utara, Manado juga akan mengalami keselamatan, kebangkitan, dan banyak pasukan Tuhan yang akan ada. Oke, God bless you all. Haleluya.